Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yulian Damelolo dengan NIM 241011060020. Perkenalkan, nama saya Sisil Malonda dari kelompok 14 dengan NIM 241011060029 akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis graf, adjacency matrix, dan adjacency list. Di sini kita akan menjelaskan mengenai struktur data non-linear, yaitu grafik adjacent matrix dengan adjacent list. Yang pertama kita akan masuk di mana pengertian grafik. Nah, grafik adalah struktur data nonlinear yang terdiri dari simpul dan sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Nah, grafik ini sangat penting dalam pemrograman. Mengapa? Karena grafik digunakan dalam berbagai aplikasi seperti jaringan sosial, sistem navigasi, dan pemodelan hubungan antara entitas dengan database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cecil yang mengenai tentang jenis-jenis grafik. Jenis-jenis graf. Pertama, ada graf berarah atau directed graph. Setiap sisi memiliki arah. Contohnya seperti hubungan follow di media sosial, di mana seseorang bisa mengikuti orang lain tanpa harus diikuti balik. Kedua, graf tak berarah atau undirected graph. Sisi tidak memiliki arah, sehingga hubungan bersifat dua arah. Misalnya, hubungan pertemanan di mana kedua orang otomatis berteman jika ada koneksi. Ketiga, graf berbobot atau weighted graph. Setiap sisi memiliki nilai atau bobot. Contohnya jarak antara kota dalam peta. Keempat, graf tidak berbobot atau unweighted graph. Tidak ada nilai bobot pada sisi, hanya menunjukkan koneksi antar simpul. Adjacency matrix. Adjacency matrix yaitu salah satu cara mempresentasikan graf dalam bentuk matriks dua dimensi. Setiap elemen pada matriks menunjukkan apakah ada sisi edge antara dua simpul node. Jika ada sisi antara simpul I dan simpul J, maka MIJ sama dengan 1 untuk graf tak berbobot atau bernilai sesuai bobot untuk graf berbobot. Jika tidak ada sisi, maka MIJ sama dengan 0. Keunggulan dan kelemahan adjacency matrix. Keunggulannya, cepat dalam mengecek keberadaan sisi karena hanya perlu mengakses elemen dalam matriks dengan kompleksitas. Kelemahannya, boros memori terutama untuk graf besar yang memiliki sedikit hubungan antar simpul atau sparse graph karena kompleksitas ruangannya. Adjacency list. Adjacency list yaitu cara lain mempresentasikan graf dengan menyimpan daftar simpul yang bertetangga dengan setiap simpul dalam bentuk array atau linked list. Keunggulan adjacency list lebih hemat memori dibandingkan adjacency matrix untuk graf yang jarang terhubung sparse graph. Efisien untuk traversal graph misalnya dalam algoritma pencarian jalur seperti DVS dan BVS. Dia punya kelemahan, pengecekan keberadaan sisi lebih lambat dibandingkan adjacency matrix karena butuh pencarian dalam daftar kompleksitas OV. Baik, kita akan lanjut yaitu membahas tentang operasi pada grafik. Nah, operasi pada grafik ini ada dua, yaitu menambahkan simpul dan sisi insert, lalu menghapus simpul dan sisi yaitu delete. Nah, di layar ini kita sudah ada mencantumkan contoh grafik awal di mana ada simpul A, B, dan C. Mari kita bahas di agensi matriks sebelum dan sesudah. Nah, di layar ini saya sudah memberikan contoh gambar tabel sebelum. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa ada simpul-simpul yang sempurna di mana simpul ini ada tersedia 3 yaitu A dan B, C saling bersimpul di mana A itu memiliki simpul hubungan dengan simpul B dan C, B berhubungan simpul dengan A dan C berhubungan simpul dengan A dan B. Namun ketika ada perubahan penambahan not D, kita lihat di sini ada tabel sesudah. Di situ adanya penambahan kolom baru
yaitu untuk simpul D, sehingga perhubungannya pun berubah. Cuman berubahnya ada di simpul C, di mana simpul C ini berhubungan dengan A, B, C. Sedangkan D tidak memiliki hubungan simpul A dan B, namun dia memiliki hubungan dengan simpul C. Kita lanjut. Yang kedua itu menghapus simpul dan sisi atau delete. Nah, di agency matrix ini kami sudah menerahkan tabelnya. Di sini karena menghapus simpul sehingga ada beberapa simpul yang sudah tidak terhubung lagi. Contohnya di mana, yaitu di simpul B. Nah, simpul B ini sudah tidak berhubungan lagi dengan simpul C, sehingga cuma berhubungan di simpul A. Dan kita lihat di agency list juga sudah sama seperti saya jelaskan, bahwa simpul B ini tidak akan berhubungan lagi dengan C, dan C tidak akan berhubungan lagi dengan simpul B. Mari kita lanjut di implementasi Python. Di sini saya sudah menerapkan kode Python di agency matrix. Kita lihat ada saya sudah menerapkan input dan outputnya, dan sama dengan kode agency list sudah ada saya terterakan input dan outputnya. Kita masuk di kesimpulan. Nah, yang kita dapat simpulkan dari diskusi kami, yang pertama itu ada agency matrix cocok dengan grafik kecil atau grafik yang padat yang terhubung. Namun di agency list lebih efisien dengan grafik yang besar dengan sedikit koneksi antara simpul. Nah, grafik ini memiliki berbagai operasi penting seperti menambah, menghapus simpul dan sisi, mencari jalur, dan transfer. Baik, itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.